Mengapa tarif EV tak menghentikan mobil listrik Tiongkok? Selamat datang kembali di Mobil Cina, tempat kita membahas perkembangan terbaru di industri otomotif, terutama persaingan antara raksasa otomotif global dan sektor kendaraan listrik, EV, yang berkembang pesat di Tiongkok. Pada episode kali ini, kita akan mengupas mengapa tarif yang dikenakan pada mobil listrik buatan Tiongkok oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa mungkin tidak seefektif yang dibayangkan. Untuk menekan arus masuk mobil listrik asal Tiongkok, beberapa negara mulai memberlakukan tarif impor. Tujuannya? Melindungi industri otomotif dalam negeri dari persaingan harga yang ketat. Namun, meskipun ada hambatan ini, mobil listrik Tiongkok terus berkembang di pasar global. Mengapa demikian? Mari kita bahas lebih dalam. Kekuatan manufaktur Tiongkok. Pertama-tama, kita harus memahami skala besar kapasitas produksi Tiongkok. Tiongkok memproduksi hampir setengah dari seluruh mobil di dunia setiap tahunnya. Meskipun penjualan dalam negeri mungkin tidak selalu sebesar outputnya, Tiongkok dengan cerdik mengelola kelebihan kapasitas ini dengan mengekspor mobil ke berbagai pasar global. Jadi, meskipun tarif menaikkan harga mobil Tiongkok di beberapa kawasan, hal ini tidak menghentikan pertumbuhannya. Ambil contoh Uni Eropa, di mana nilai impor mobil listrik dari Tiongkok melonjak hingga 11,5 miliar dolar pada tahun 2023 saja. Strategi cerdas menghindari tarif. Selain itu, produsen mobil Tiongkok seperti BYD semakin pintar dalam mengatasi tarif. Mereka tahu bahwa tarif dapat memangkas margin keuntungan mereka. Jadi apa langkah mereka? Mereka mendirikan pabrik produksi di negara-negara yang menerapkan tarif tinggi, seperti di Eropa. Dengan memproduksi secara lokal, mereka bisa menghindari biaya tambahan impor dan tetap menawarkan harga kompetitif, sambil terus menarik konsumen tanpa harus menanggung dampak penuh dari tarif. Margin keuntungan tinggi, penyangga terhadap tarif. Faktor penting lainnya adalah margin keuntungan yang tinggi dari produsen EV Tiongkok, yang seringkali mencapai 40% hingga 50%. Dengan margin sebesar itu, mereka memiliki fleksibilitas untuk menanggung sebagian beban tarif atau menyesuaikan harga agar tetap kompetitif. Jadi, meskipun tarif membuat harga mobil mereka naik, margin keuntungan ini memberi ruang gerak yang cukup, memastikan bahwa mereka tetap bisa menawarkan harga yang menarik di pasar global. Permintaan konsumen tetap kuat. Dan bicara soal konsumen, permintaan terhadap mobil listrik buatan Tiongkok sangatlah kuat. Terutama di kalangan pembeli muda, mobil listrik Tiongkok sangat menarik karena harganya yang terjangkau dan teknologi canggihnya. Ya, ada kekhawatiran soal privasi data dan reputasi merek Tiongkok, tetapi bagi banyak konsumen, keuntungan praktis seperti harga lebih murah dan fitur canggih lebih penting daripada kekhawatiran tersebut. Realitas ekonomi. Kita juga harus ingat bahwa tarif secara desain bertujuan untuk menaikkan harga barang impor agar kurang menarik di pasar. Namun, seperti yang kita lihat dalam perang dagang sebelumnya, hambatan semacam ini seringkali berdampak tidak terduga. Alih-alih menghentikan impor, tarif malah dapat meningkatkan biaya bagi produsen dalam negeri. Hal ini bisa mendorong produsen EV Tiongkok untuk memperkuat ekspansi global mereka, baik dengan lebih banyak mendirikan fasilitas lokal atau menyesuaikan strategi harga agar tetap kompetitif. Pada akhirnya, jika produsen Tiongkok tetap gesit, tarif ini mungkin tidak akan memperlambat mereka dalam waktu lama. Meskipun tarif menghadirkan tantangan, tampaknya kecil kemungkinannya untuk menghentikan kebangkitan global mobil listrik Tiongkok. Dengan kapasitas produksi besar, strategi lokalisasi yang cerdas, margin keuntungan yang kuat, serta permintaan konsumen yang terus meningkat, produsen EV Tiongkok berada dalam posisi yang kuat untuk terus berkembang, bahkan di tengah rintangan proteksionis. Jadi, baik di Eropa, Amerika Serikat, maupun di pasar lainnya, dominasi Tiongkok dalam pasar EV tampaknya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Terima kasih telah menonton Mobil Cina. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan channel kami agar tidak ketinggalan pembaruan terbaru tentang tren dan persaingan di dunia kendaraan listrik. Sampai jumpa di episode berikutnya.